di mana PSAP yang pertama adalah PSAP tentang penyajian atas laporan keuangan ya. PSAP yang kedua berkaitan dengan laporan realisasi anggaran berbasis kas ya. PSAP yang ketiga berkaitan dengan laporan arus kas. PSAP yang keempat catatan atas laporan keuangan ya. PSAP 5 persediaan ya. PSAP 6 investasi. PSAP ke-7 aktiva tetap. PSAP ke-8 adalah akuntansi konstruksi dalam pekerjaan ya. PSAP ke-9 akuntansi kewajiban ya. PSAP ke-10 kebijakan akuntansi dan perubahan kebijakan akuntansi. Kemudian PSAP ke-11 laporan keuangan konsolidasi, yang ke-12 laporan operasional, yang ke-13 laporan badan BLU, yang ke-14 akuntansi tak berwujud, PSAP 15 berkaitan dengan peristiwa setelah tanggal pelaporan, PSAP 16 perjanjian konsesi, dan PSAP 17 properti dan investasi. Nah, PSAP ini udah dapat belum? Udah ada belum? Belum. Oke, kalau belum ada, biar saya bagi. Belum, Pak, izin. Ya, baik. Ini saya bagi ya. Saya share. Nah, ya. Nah, diasumsikan ya pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ya PSAP 1 dengan PSAP yang ke-7 gitu ya. Nah, itu sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, berikutnya kita membahas PSAP yang meliputi PSAP ke-8 ya. Yaitu PSAP ke-8 adalah berkaitan dengan aset ya. Nah, berkaitan dengan aset, PSAP ini diterapkan pada seluruh unit pemerintahan ya yang menjanjikan laporan keuangan untuk tujuan umum. Lalu tidak diterapkan pada ya, hutan ya yang mengelola hutan dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, jadi untuk lembaga yang mengelola hutan tidak ada ya. Kemudian kuasa pertambangan dan eksplorasi mineral ya. Oke. Dan definisi aset itu adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah ya sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi ya atau juga sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh ya baik oleh pemerintah maupun juga masyarakat serta diukur dengan satuan uang ya termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum ya dan sumber daya yang dipelihara ya. Nah, itulah dia definisinya aset. Nah, kalau aset tetap definisinya bagaimana? Ya, aktiva berwujud yang manfaatnya lebih 12 bulan. Nah, itu ya. Itu perlu kita garis bawahi. Lebih dari 12 bulan gunanya apa? Gunanya untuk kegiatan pemerintahan dan dimanfaatkan untuk umum. Nah, itulah dia. Aset tetap ya. Nah, definisinya dalam mengelola aset itu ada namanya nilai perolehan. Nah, nilai perolehan itu apa? Nilai perolehan itu jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai imbalan lain yang telah dan juga masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap digunakan. Nah, itu namanya biaya perolehan ya. Kalau nilai tercatat adalah nilai buku aset yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan ya. Nilai wajar adalah nilai tukar aset dan penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar. Nah, jadi istilah-istilah ini harus kita kuasai ya dalam PSAP 8. Nah, apa saja aset tetap itu? Ya, aset tetap itu pertama ya digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Nah, itu satu ya. Dimanfaatkan umum, dimanfaatkan entitas lainnya. Ada juga hak atas tanah. Nah, untuk dimanfaatkan entitas lainnya ini bisa berupa instansi pemerintah, universitas, kontraktor ya. Sedangkan nilai aset yang tidak termasuk aset tetap ya seperti berkaitan dengan apa ya barang konsumsi dan bahan material dan juga perlengkapan. Nah, itu bukan lagi aset ya, tetapi aktiva lancar ya. Nah, kalau aset tetap itu berupa tanah, peralatan, mesin, gedung, ya, jalan dan irigasi, ya. Jadi kalau dia jalan kabupaten ya, maka seberapa jauh, seberapa panjang jalan kabupaten, nah itu sebagai aset tetap ya. Kalau provinsi begitu juga ya, seberapa panjang jalan provinsi, jalan ya. Kemudian irigasi ya, seberapa banyak irigasi, waduk gitu ya. Jaringan, jaringan irigasi ya. Dan aset lainnya, konstruksi dalam pengerjaan juga ya.
Nah, konsumsi dalam pengerjaan. Jadi aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional, pemerintah tidak memenuhi kriterianya sebagai aset tetap ya, dan harus disajikan pada pos aset lainnya. Nah itu, yang tidak memenuhi syarat ini maka disebut dengan aset lainnya sesuai dengan nilai yang dicatat ya. Nah, bagaimana pengakuannya? Nah, aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi, manfaat masa depan diperoleh dan dapat diukur dengan handal ya. Kriterianya apa? Berwujud. Nah, namanya aset tetap gitu kan. Fixed asset ya, harus dia berwujud ya. Punya manfaat lebih 12 bulan. Tuh ya. Biaya perolehan dapat diukur secara andal. Oke. Kemudian tidak dimasukkan untuk dijual ya dalam operasi normal entitas. Ya, kemudian diperoleh dan atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Nah, itulah dia ya. Kemudian pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima ya atau diserahkan hak kepemilikannya ya atau pada saat penguasaannya berpindah. Nah, itu kriteria diakuinya aktiva tetap. Oke ya. Atau diakuinya aset tetap. Nah, ini coba kita lihat sekilas ya, bagaimana kriteria pengakuannya. Nah, silakan dibaca dulu. Silakan kriteria pengakuan. Nah, cukup jelas ya. Jadi yang namanya kriteria pengakuannya haruslah berwujud ya. Kalau nggak ada wujudnya ya nggak aktif tetap gitu ya. Kemudian manfaatnya lebih 12 bulan. Artinya apa? Alirannya bisa aliran pendapatan, kemudian juga ada aliran belanja. Belanja berarti penghematan, sedangkan aliran pendapatan penambahan pendapatan ya. Kemudian diakui biaya perolehannya secara andal. Artinya apa? Ya artinya aset tetapnya telah diterima ya, kemudian diserahkan pada pemiliknya dan penguasaannya berpindah ya, sudah diserahkan kepada pihak lain ya, kepada pihak yang menerima. Kemudian tidak dimaksudkan untuk dijual ya, kemudian diperoleh untuk digunakan. Nah, inilah kriterianya ada 5 ya. Dan untuk pengukuran aset tetap ya, yaitu berdasarkan apa? Penilaian awalnya, yaitu pada saat biaya sebesar biaya perolehannya. Nah, jadi misalnya aset tetap gedung, gitu ya, harganya 1 miliar, gitu. Maka 1 miliar biaya perolehan. Jika tidak terdapat biaya perolehan, maka nilai wajar. Nah itu ya. Kemudian pengukuran setelah perolehan ya, memperpanjang masa manfaat, ya, kemudian memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang ya, dalam bentuk kapasitas mutu produksi dan peningkatan standar kerja ya. Jadi itu cara mengukurnya. Artinya ada manfaat ekonomi ya. Kemudian pengukuran berikutnya harus dikurangkan dengan yang namanya penyusutan ya. Kemudian bisa direvaluasi. Kira-kira faktor apa yang menyebabkan perlunya aktiva tetap itu direvaluasi? Oke, nah ketika aktiva tetap itu sudah habis ya seiring dengan masa manfaatnya, maka dilakukan revaluasi kembali, kan gitu ya. Jadi revaluasi kembali itu apabila ya misalnya laptop gitu kan, laptop berapa tahun masa penggunaannya, 5 tahun gitu ya. Maka ketika dianggap laptopnya masih bernilai atau juga mempunyai manfaat ekonomi, maka lakukan revaluasi gitu ya. Nah, kemudian juga kita melihat di sini biaya perolehan aset. Kalau dia aset tetap pada saat harga beli ya. Kalau kemudian juga pada saat konstruksi ya. Kemudian setiap biaya yang dapat diatribusikan ya. Artinya dikapitalisir ya. Nah, kalau aktiva tetapnya biaya perolehannya pada saat konstruksi dalam pengerjaan bagaimana? Ya, misalnya bangun gedung gitu kan. Gedungnya akhir tahun ini masih 30%. Ya, berarti masih yang namanya konstruksi dalam pengerjaan. Nah, khusus untuk konstruksi dalam pengerjaan ada PSAP-nya sendiri, yaitu namanya PSAP 8. Setelah kita aset tetap ini ya. Nah, itu.
Kemudian perolehan secara gabungan ya. Jadi alokasi harga gabungan berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset ya. Kemudian ada pertukaran. Pertukaran aset tidak serupa, di mana aset baru dinilai sebesar nilai wajar aset yang diperoleh disesuaikan dengan setiap kas ya dan kewajiban lain yang diserahkan. Jadi serupa, aset baru dicatat sebesar nilai tercatat ya pada saat dilepas ya. Kalau aset donasi bagaimana? Ya dicatat pada saat penyerahannya atau perolehannya berdasarkan apa? Bukan nilai harga perolehannya, tetapi nilai wajar. Misalnya apa? Disumbang laptop dari misalnya dari perusahaan ya sebagai dana CSR misalnya. Harga pasarnya berapa? Atau juga nilai wajarnya berapa? Ya, fair value-nya berapa? Kira-kira misalnya 7 juta ya harga Asus. Misalnya 1 terabyte gitu ya. Nah, harganya 7 juta atau 12 juta misalnya. Itu adalah nilai wajar ya. Lah inilah dia ya yang namanya komponen biaya ya. Jadi kok untuk komponen biaya aset tetap tanah. Jadi diakui sebesar biaya perolehannya. Misalkan pengadaan tanah untuk gedung ya, nilainya 700 juta, maka 700 juta biaya perolehan gitu ya. Harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, penimbunan, biaya lainnya ya, yang dikeluarkan maupun yang harus dikeluarkan ya sampai tanah tersebut dipakai ya. Nah, nilai tanah meliputi nilai bangunan yang tua ya, bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli ya. Jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan ya. Jadi komponen biayanya adalah biaya tanah, biaya mesin. Ya, mesin kapan diakui? Ya, mesin diakui ketika perolehannya ya, perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dan yang masih harus dilakukan ya untuk memperoleh mesin itu sampai dengan pakai ya. Nah, jadi biaya perolehan itu apa sih namanya biaya perolehan? Nah, biaya perolehan adalah harga pembelian gitu kan. Harga angkut, harga pasang, instalasi gitu kan. Biaya langsung, biaya lainnya yang memperoleh sampai peralatan tersebut siap digunakan. Nah, jadi seluruh biayanya maka dikatakan biaya perolehan ya. Gedung dan bangunan ya. Jadi biaya gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan masih harus dikeluarkan ya untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai ya. Dan biaya perolehan meliputi harga pembeliannya atau biaya konstruksinya, biaya pengurusan IMB, ya, biaya notaris, biaya pajak. Nah, kalau irigasi bagaimana menghitungnya? Nah, irigasi kalau dulu zaman Pak Harto kan Indonesia swasembada pras. Kenapa bisa ya? Karena irigasinya banyak. Tiap tahun jor-joran gitu dibangun ya, irigasi zaman dulu ya. Nah, biaya perolehan jalan irigasi dan jaringan yang menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan masih harus dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Dan biaya perolehan itu meliputi biaya konstruksi, gitu kan, biaya lain-lain, dan juga biaya jaringan. Ya. Untuk aset tetap, biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan ya untuk memperoleh aset tersebut sampai habis pakai. Silakan ya kalau ada yang mau kita diskusikan ya, Bapak Ibu semua, adik-adik mahasiswa. Ada? Sudah jelas ya, inilah komponen biayanya untuk aset tetap. Kemudian kalau revaluasi bagaimana? Revaluasi nggak dilarang sih. Nah, jadi penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan karena SAP menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional. Nah, jadi kalau memang ada inpres ya, instruksi presiden boleh-boleh aja. Tapi pada umumnya revaluasi nggak ada ya, nggak diakui. Tapi kalau dalam perusahaan ada ya. Nah, bukan berarti dilarang gitu kan, tetapi bisa ada kalau ada surat ya atau instruksi presiden. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat dibukukan dalam akun ekuitas. Nah, itu ya. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai yang tercatat dibukukan
dalam ekuitas. Jadi kalau hasil revaluasinya meningkat bagaimana? Menambah atau mengurangi ekuitas? Menambah, ya kan? Kalau revaluasinya lebih tinggi. Tapi kalau revaluasinya lebih rendah, mengurangi ekuitas. Nah, itu ya. Nah, aset bersejarah bagaimana? Di Medan itu banyak ya, aset Chong Afi gitu kan. Kemudian beberapa gedung-gedung ya, gedung apa misalnya Menara Tirtanadi gitu kan, itu kan aset bersejarah ya. Nah, jadi aset bersejarah merupakan aset tetap yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah yang karena umur dan kondisinya aset itu harus dilindungi oleh peraturan yang berlaku ya dari segala macam tindakan yang merusak aset itu. Jadi cukup diungkapkan aja di mana di catatan atas laporan keuangan ya. Jadi beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya ya. Misalnya untuk ruang perkantoran ya. Nah, inilah dia. Nah, jadi sifatnya inilah karakteristiknya. Karakteristiknya untuk apa ya? Aset infrastruktur merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan ya. Kemudian sifatnya khusus dan tidak ada alternatif atau lain penggunaan ya. Tidak dapat dipindahkan ya. Kemudian terdapat batasan untuk pelepasannya ya. Nah, pengakuannya bagaimana? Ikut PSAP 7 ya. Nah, itu kalau bicara aset maka PSAP 7 jawabnya. Kalau di SAK berapa untuk aset? Nah, mungkin PSAK 5 ya, aset ya. Nah, itulah jadi contohnya aset infrastruktur jaringan, ya kan, jalan, sistem pembuangan, ya, sistem komunikasi. Nah, itu. Nah, kalau aset militer bagaimana? Nah, peralatan militer baik yang umum maupun khusus yang memenuhi definisi aset tetap harus diperlakukan sesuai dengan prinsip yang berlaku, ya, yaitu PSAP 7. Wakaf di mana? Kalau wakaf itu kan pengertiannya ada yang apa gitu ya, yang mengalihkan pemilikan aset menjadi milik umum gitu ya. Jadi tanah yang digunakan dipakai instansi pemerintah yang berstatus tanah wakaf tidak disajikan dilaporkan sebagai aset tetap, tetapi harus diungkapkan aja di catatan atas laporan keuangan. Ya, oke. Nah, ini contoh kasus kepemilikan tanah dalam perjanjiannya ya. Nah, kalau dikuasai bagaimana? Tanah ini harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap pada neraca ya. Diungkapkan secara memadai dalam CALK ya. Itu kalau udah dikuasai dan digunakan. Nah, sekarang itu lagi apa ya? Lagi mau dekat Brastagi kemarin di Taman Tahura ya. Itu ada yang digusur kan. Ratusan rumah di Sibolangit gitu kan. Di mana tanah itu adalah milik Pemprov Su gitu kan. Udah puluhan tahun didudukin orang, ya ketika disuruh keluar ya demo gitu kan. Nah, demo itu sebenarnya adalah kepemilikannya masih milik ya pemerintah provinsi gitu ya. Jadi tanah dimiliki pemerintah namun dikuasai digunakan pihak lain, maka inilah deh ya nomor 2 nih yang kemarin terjadi itu ya. Tanah itu harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap pada neraca. Nah, jadi kalau nggak mau digusur berarti itu tadi gitu kan, hilang yang ada di neraca kan gitu. Yang menduduki tanah di Sibolangit itu. Diungkapkan secara memadai dalam CALK bahwa tanah itu dikuasai pihak lain. Nah, dan dikuasai para penggarap. Ya, cukup aja dijelaskan. Dikuasai para penggarap. Tanah dimiliki atas suatu entitas pemerintah, namun dikuasai digunakan pihak entitas pemerintah yang lain ya. Maka disajikan di neraca dan diungkapkan di CALK. Nah, itulah perlakuannya ya. Gue jelas ya? Jelas. Nah, bagaimana variasi pencatatannya? Ya, jadi variasi pencatatannya pada saat pembangunan, maka ya pembangunan aset selesai ya. Selesai sepenuhnya, maka masuk berita acara ya sudah diperoleh, kemudian sudah dimanfaatkan dan disajikan di aset tetap ya. Kalau sudah selesai ya sudah peroleh belum dimanfaatkan maka dikategorikan juga aset tetap ya. Kalau sudah selesai belum diperoleh sudah dimanfaatkan maka di ketentuan dalam pencatatan ya KDP. Jadi selesai sebagian belum diperoleh maka masuk KDP ya. Nah ini. Nah kalau bagi renovasi bagaimana? Ya, kalau renovasi itu perbaikan ya, perbaikan pada apa ya aset tetap yang mampu
sesuai dengan syarat kapitalisasi ya. Jadi dicatat sebagai penambahan nilai perolehan aset tetap terkait ya. Jadi apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut belum selesai dikerjakan atau sudah selesai pengerjaannya namun belum diterimakan, maka dicatat sebagai ya KDP ya. Nah, jadi diperlakukan sebagai KDP. Oke. Hanya masuk catatan atas laporan keuangan ya. Dan sekarang laporan keuangan harus mengungkapkan ya masing-masing jenis asetnya. Jadi dasar penilaian yang dilakukan ya, rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode, ya kan? Jadi penambahannya berapa, pelepasannya berapa, akumulasi penyusutannya, mutasi asetnya ya. Dan informasi penyusutan juga diungkapkan. Dan dalam pengungkapan harus mengungkapkan eksistensi dan batasan hak milik ya, kebijakan akuntansinya ya, jumlah pengeluaran pada pos aset ya, dan jumlah komitmen untuk akuisisi aktiva tetap ya. Nah, itulah ya yang terkait dengan aktiva tetap ya. Ada yang mau kita diskusikan, silakan. Ya, minggu depan kita lanjut lagi kepada topik yang berkaitan dengan ini ya, berkaitan dengan konstruksi dalam pengerjaan ya. Nah, sebenarnya ini nanti pada akhir periode akhir perkuliahan kita menyusun paper ya yang terkait dengan modul PSAP ini ya, praktiknya ya. Baik, ada pertanyaan silakan. Ya, untuk itu silakan di absen ya, di print screen dan nanti disampaikan kepada pengelola kepada administrasi oleh Komting. Untuk itu dipersilakan di foto siapa yang hadir. Ya, Pak, sudah, Pak. Sudah ya. Ya, baik. Kalau udah, saya kira itu saja lah ya perkuliahan kita di siang hari ini dan kita lanjutkan di minggu depan ya. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, boleh meninggalkan ruangan ya. Terima kasih.